seorang wanita dengan mobilnya yang terjebak di malam bersalju. Namanya adalah Juyeon. Juyeon sedang menelpon tunangannya. Sambil menunggu mobil derek, Juyeon menelpon tunangannya yang bernama Sohyun dan menceritakan kegiatannya hari ini. Sohyun yang sedang dalam tugas berusaha menghibur Juyeon dengan menyanyikan lagu. Sebuah bis mini sekolah lewat dan berhenti, lalu sopirnya mendekati mobil Juyeon. Si sopir menawarkan bantuan untuk mengganti ban mobil Juyeon. Namun Juyeon menolak karena mobil derek sedang dalam perjalanan. Namun sopir itu terus mengamati Juyeon, lalu pergi ke arah mobilnya. Bis sekolah itu belum pergi juga, sehingga membuat Juyeon takut. Saat Juyeon menyalakan lampu mobilnya, tiba-tiba sopir tadi sudah ada di samping mobilnya dan menyerang Juyeon. Juyeon mencoba untuk melarikan diri, namun karena pintu mobilnya terganjal, dia tidak bisa keluar dan ditarik kembali. Akibatnya, Juyeon dihantam menggunakan palu hingga tak berdaya. Dari sini kita tahu bahwa sopir tersebut adalah seorang psikopat. Tanpa ada keraguan dan rasa kasihan, dia terus menghajar Juyeon. Dia lalu menyeret dan membawa Juyeon ke rumahnya. Dalam keadaan tak berdaya, tangan Juyeon dipasangi rantai. Psikopat lalu mengambil pisau. Juyeon memohon agar tidak dibunuh karena dia sedang mengandung. Bukannya merasa kasihan, namun langsung melakukan eksekusi mutilasi. Saat memotong bagian tangan, cincin di jari Juyeon jatuh ke selokan. Si psikopat berusaha mencari, namun tidak menemukan cincin yang jatuh tersebut. Seluruh potongan tubuh pun dimasukkan ke dalam box. 3 orang anak yang sedang bermain di bawah kolong jembatan menemukan sebuah plastik. Saat menarik isi plastik tersebut, mereka menemukan sebuah telinga manusia yang sudah terpotong. Polisi langsung melakukan investigasi dan pencarian di sekitar jembatan tersebut. Ayah Juyeon juga langsung menuju tempat itu. Dipenuhi rasa cemas dan berharap itu bukan anaknya. Begitupun Sohyun yang baru tiba di lokasi dipenuhi rasa cemas. Tak lama kemudian, sebuah kepala manusia ditemukan. Setelah diamati oleh polisi, itu adalah kepala mayat perempuan. Wartawan dan polisi langsung heboh dengan penemuan kepala mayat itu. Saat diangkat, tak sengaja kepala tersebut terjatuh ke tanah dan terlihat oleh ayah Juyeon dan Sohyun. Saat itulah mereka sadar bahwa mayat itu adalah Juyeon. Mereka tak menyangka bahwa itu adalah Juyeon. Ayah Juyeon sangat memahami bahwa Sohyunlah yang paling menderita atas kejadian itu. Ternyata ayah Juyeon adalah seorang detektif kriminal. Namun anaknya sendiri justru menjadi korban mutilasi. Di depan mertuanya, Sohyun berusaha terlihat tegar untuk menutupi kesedihannya. Namun, kesedihannya tidak dapat tertahankan ketika mengingat Juyeon, di mana dia tidak ada saat Juyeon membutuhkannya. Dengan dipenuhi rasa bersalah dan marah, di depan makam tunangannya itu, dia berjanji untuk membalaskan penderitaan yang dialami oleh Juyeon. Sohyun berjanji akan memberikan balasan berkali-kali lipat kepada pelaku. Adik Juyeon juga sangat menyadari kesedihan yang dialami oleh Sohyun. Sohyun lalu meminta izin kepada atasannya untuk libur selama 2 minggu. Ternyata Sohyun adalah anggota Badan Intelijen Korea Selatan.
Atasannya yang memahami dengan kondisi So-hyun lalu memberikan izin libur kepada So-hyun. So-hyun lalu meminta kepada bawahannya untuk memberikannya sebuah kapsul GPS. Ternyata So-hyun menggunakan waktu liburnya itu untuk mencari pelaku yang memutilasi tunangannya. Mertuanya mendapatkan informasi dari polisi mengenai 4 tersangka utama. Keempat orang itu dijadikan tersangka karena mirip dengan kasus sebelumnya yang mereka lakukan. Berbekal informasi dari mertuanya, So-hyun mulai mencari informasi keempat orang tersangka tersebut. So-hyun mendatangi rumah tersangka pertama, lalu menyelinap masuk. Saat masuk, So-hyun mendapati tersangka pertama sedang menyalurkan hasratnya melalui video. Belum sempat memuaskan hasratnya, tiba-tiba monitornya mati. Ternyata So-hyun mencabut kabel monitor itu. So-hyun mulai menghajar pria itu. Lalu mengikatnya di kursi dan menanyai tentang kematian Juyeon. Namun pria itu tidak tahu tentang apa yang ditanyakan So-hyun. Karena pria itu tidak mau mengaku, So-hyun menghajar kemaluan pria itu hingga sekarat lalu mendarat di rumah sakit. So-hyun lalu mencari dan mengikuti tersangka kedua. Tersangka kedua yang sedang naik motor dan berhenti di persimpangan jalan lalu ditabrak oleh So-hyun. So-hyun menghajar pria itu, namun pria itu masih bukan pelaku. So-hyun yang ingin beristirahat tidak bisa memejamkan mata karena belum menemukan pelaku. Sementara itu, diperlihatkan seorang wanita yang sedang menunggu bis di tengah malam. Wanita itu terus mengamati apakah bis akan segera tiba. Namun tidak terlihat bis akan tiba. Beberapa saat kemudian bis mini lewat. Itu adalah mobil bis si psikopat. Melihat wanita itu seorang diri, psikopat itu menghampiri si wanita. Wanita ini sepertinya akan menjadi mangsa berikutnya. Si psikopat itu menawarkan ke wanita untuk naik ke mobilnya. Awalnya wanita itu menolak, namun karena sepertinya sudah tidak ada lagi bis yang akan lewat, akhirnya dia mau naik ke mobil si psikopat. Awalnya si wanita merasa aman karena naik di bis sekolah. Namun si psikopat mulai mencari sesuatu. Si wanita mulai curiga. Ternyata psikopat mengambil sebuah potongan besi. Mobil berhenti dan wanita itu mulai ketakutan. Tapi sudah terlambat. Psikopat langsung menghajar wanita itu menggunakan potongan besi hingga tak berdaya. Si psikopat membawanya ke rumahnya dan memenggal kepalanya. Scene berpindah di mana So-hyun mendatangi rumah orang tua psikopat itu. So-hyun berpura-pura sebagai petugas asuransi. Nama psikopat itu adalah Jang dan memiliki misi orang anak. So-hyun menanyakan alamat Jang kepada anaknya dan akhirnya menemukan rumah Jang. So-hyun memeriksa rumah itu, lalu membuka paksa sebuah lemari yang digembok. Saat dibuka, ternyata isinya adalah tas, pakaian, dan peralatan para pintu terbuka. So-hyun masuk dan menemukan sebuah ruangan yang digunakan oleh Jang untuk mengeksekusi korbannya. Mata So-hyun langsung tertuju pada sebuah benda di saluran air. Itu adalah cincin Juyeon yang terjatuh saat tangannya dipotong oleh Jang. So-hyun kini menemukan orang yang telah membunuh tunangannya. Di sisi lain, si psikopat Jang sedang menjemput para siswi dari sekolah.
Di perjalanan, Jang mulai memperhatikan para siswi itu. Di sisi lain, polisi baru tiba di sekolah. Namun, Jang sudah pergi mengantar para siswi. Jang yang menerima telepon dari sekolah menyadari bahwa polisi sedang mencarinya. Sedangkan siswi terakhir yang masih diantar adalah target Jang selanjutnya. Jang membawa siswi itu ke sebuah kebun, lalu mengikatnya. Melihat tubuh siswi itu, nafsu Jang langsung muncul. Saat akan menyalurkan hasratnya, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Seketika dia berhenti, lalu mengambil sebuah celurit untuk dijadikan senjata. Perlahan mulai mencari sumber suara itu. Seorang pria muncul. Itu adalah So Hyun. Jang terlihat percaya diri karena yang di depannya hanya ada satu orang. Meskipun dengan pembawaannya yang tenang, tersorot mata So Hyun yang dipenuhi amarah. Jang mengira So Hyun adalah polisi biasa. 우리나라 경찰이 다 그랬지. 니들이 아직 내 신상 파악이 안 된 모양인데. Jang berlari ke arah So Hyun dan menyerang. Namun mudah bagi So Hyun untuk menangkis dan menghindar. Bahkan, So Hyun seketika bisa menghabisi Jang saat celurit sudah berada di leher Jang. Namun, So Hyun tidak melakukannya meskipun dia dipenuhi amarah. So Hyun terus menghajar Jang. Jang mencoba kabur, namun So Hyun lebih cepat. So Hyun menendang Jang, lalu melilitkan plastik ke kepala Jang hingga Jang kesulitan bernapas. So Hyun lalu membenturkan kepala Jang ke batu hingga Jang pingsan. So Hyun yang dipenuhi amarah hendak membunuh Jang. Namun So Hyun tiba-tiba berhenti. Lalu memasukkan sebuah kapsul GPS yang dilengkapi dengan mikrofon ke dalam perut Jang. So Hyun lalu mematahkan tangan Jang di atas batu, lalu meninggalkannya. Saat Jang bangun, dia menemukan sebuah amplop yang sengaja ditinggalkan oleh So Hyun. Jang tertawa dan heran dengan perilaku So Hyun yang menghajarnya, namun memberikannya uang. Jang pergi dengan berjalan kaki, berusaha mencari tumpangan. So Hyun mengawasi Jang menggunakan GPS yang ada di dalam tubuh Jang. Sebuah taksi lewat, lalu memberikan tumpangan kepada Jang. Sopir taksi itu terus berbicara dan tertawa, sedang pria di belakang terus mengamati Jang dengan tatapan aneh. Jang menyadari keanehan kedua orang itu. Foto identitas sopir taksi itu ternyata berbeda dengan wajah sopir itu. Jelas bahwa mereka bukan sopir taksi dan penumpang. Jang tertawa dan mengatakan bahwa itu bukan keberuntungan bagi mereka. Sebelum pria yang di belakang menyerang, Jang lebih dulu menikam mereka. Jang menghabisi kedua orang itu. Mobil menabrak pohon dan berhenti. Saat Jang membuka bagasi, ternyata ada mayat yang terikat di dalam bagasi. Sepertinya kedua orang itu adalah psikopat juga, namun sisi psikopat Jang lebih kejam. Sementara itu, So Hyun terus mengawasi pergerakan Jang. Setelah membersihkan darah di tubuhnya,
Jang pergi ke klinik untuk mengobati tangannya yang patah. Karena dokter yang merawatnya terus menceramahinya, Jang merasa kesal. Saat ingin mengambil kacamata dokter tua itu, seorang perawat membuka pintu. Saat akan mengambil obat, Jang mengamati perawat itu. Jang lalu mengambil obat dan membayarnya, lalu keluar. Saat perawat itu akan istirahat, ternyata Jang telah menunggunya. Perawat itu menjadi takut. Jang ingin menyalurkan hasratnya yang malam sebelumnya digagalkan oleh So Hyun. Jang menyuruh perawat itu melepas pakaiannya. Karena takut, perawat itu mulai melepas pakaiannya. Saat Jang baru saja mulai menyalurkan hasratnya, So Hyun datang dan menghajarnya. Jang menyerang menggunakan pisau. Namun, So Hyun memegang pisau itu dengan tangan kosong. Hal itu membuat Jang heran. Saat perawat itu mau pergi, So Hyun menyuruhnya untuk merawat Jang lebih dahulu. So Hyun membisikkan kepada Jang bahwa penderitaannya sekarang hanyalah permulaan. Penderitaan selanjutnya akan lebih mengerikan. So Hyun lalu merobek kaki Jang dengan pisau, yang membuat Jang berteriak kesakitan. Saat Jang sadar, dia sudah berada di dalam mobil dan kakinya sudah diperban. Jang heran, bagaimana bisa So Hyun bisa mengetahui setiap keberadaannya. Dia mencari pelacak di tubuhnya dan di mobil, namun tidak menemukannya. Dia belum menyadari bahwa So Hyun memasukkan alat pelacak ke dalam perutnya. Dengan kaki yang pincang dan tangan yang patah, Jang mengemudikan mobil dengan rasa kesal. Sedangkan So Hyun terus mengawasi Jang melalui alat pelacak. Jang lalu mencoba mencari mobil yang bisa direbutnya. Namun, yang ditemuinya adalah mobil para tentara, sehingga dia mengurungkan niatnya. Jang lalu mendatangi sebuah rumah di tengah hutan. Ternyata itu adalah rumah temannya. So Hyun yang terus mengawasi Jang mendapat telepon dari mertua dan adik iparnya. Mereka meminta So Hyun untuk berhenti mengejar Jang. Namun So Hyun menolak untuk berhenti. 미안해, 나 지금 전화 끊어야 될 것 같아. Saat makan malam, diperlihatkan teman Jang sangat menikmati daging menta. Itu adalah daging manusia. Ternyata pria itu juga adalah seorang psikopat. Si wanita hanya mengamati kedua psikopat itu. Yang satu adalah psikopat pembunuh wanita dan satu lagi adalah psikopat pemakan daging manusia. Psikopat pemakan daging manusia itu ingin marah kepada Jang saat Jang mengatainya gila. Namun karena takut pada Jang, dia hanya menahan emosinya hingga mengeluarkan air mata. Dulunya saat bertemu, mereka berjanji untuk menciptakan organisasi. Rekan Jang itu menjelaskan bahwa So Hyun mengejar Jang karena ingin balas dendam. Dia juga mengatakan bahwa So Hyun sengaja untuk melepaskan Jang, lalu menangkapnya lagi, layaknya seorang yang mempermainkan buruannya. So Hyun yang mendengar percakapan mereka merasa kesal. Dia kemudian menyusup ke dalam rumah itu. Si psikopat pemakan daging manusia itu ternyata menyimpan banyak daging manusia di dalam lemari pendingin. Lalu dia mengambil seorang wanita yang dikurung. Saat akan membunuh wanita itu, musiknya tiba-tiba berhenti. Saat mencari wanita itu, dia bertemu dengan So Hyun yang telah masuk ke rumahnya.
psikopat itu menyerang So-hyun. Namun dengan mudah, So-hyun menghindar dan mematahkan tangan psikopat itu. Jang terus mengingat perkataan temannya itu tentang apa yang dilakukan So-hyun kepadanya. Jang juga menyadari bahwa So-hyun adalah tunangan dari Ju-yeon yang dulu dibunuhnya. Tak lama kemudian, Jang merasa ada yang aneh. So-hyun menancapkan obeng ke tangan psikopat itu, lalu mengikat leher dan tangannya yang satunya. Saat akan memotong tangan psikopat itu, Jang datang dan menembaki So-hyun. So-hyun berhasil menghindar dan naik ke lantai 2. So-hyun mengambil mata kail pancing dan sebuah tongkat untuk dijadikan senjata. Saat So-hyun menunggu Jang, wanita pasangan psikopat menyerang So-hyun dari belakang. Untungnya So-hyun sempat menghindar dan menghajar wanita itu. So-hyun lalu menyebarkan kail pancing ke lantai untuk melukai Jang. Jang menginjak kail itu hingga berteriak kesakitan. Saat itulah So-hyun menyerang. So-hyun menghajar Jang dengan perasaan emosi. So-hyun lalu membawa Jang dan merawatnya lagi. So-hyun masih ingin membuat Jang menderita. Rekan So-hyun bertanya, apakah kapsul GPS itu berfungsi? Dan mengatakan bahwa kapsul itu akan keluar jika BAB. Jang yang pura-pura masih pingsan mendengar percakapan mereka. Akhirnya Jang menyadari bahwa So-hyun telah memasukkan kapsul pelacak ke dalam perutnya. So-hyun kembali melepaskan Jang. Jang yang sudah menyadari keberadaan alat pelacak di perutnya, lalu pergi ke sebuah apotek untuk mengambil pil. Jang mengatakan bahwa Ju-yeon sedang hamil saat Jang membunuhnya. Mendengar itu, So-hyun menjadi semakin marah. Jang sengaja melukai apoteker agar So-hyun datang menyelamatkannya. Sementara itu, Jang telah berhasil mengeluarkan kapsul pelacak dari perutnya. Jang lalu merebut sebuah mobil dan pergi. So-hyun yang datang ke tempat itu mendapati bahwa alat pelacaknya telah dikeluarkan oleh Jang. So-hyun lalu datang ke rumah sakit untuk menanyai psikopat teman Jang. Psikopat itu mengatakan bahwa Jang akan membunuh keluarga mertuanya, lalu menyerahkan diri ke polisi agar So-hyun tidak dapat mengejarnya lagi. Karena menertawakan kematian tunangannya, So-hyun merobek mulut psikopat itu. Sementara itu, Jang telah menghubungi polisi untuk menyerahkan diri. Namun, Jang akan melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum menyerahkan diri. So-hyun menyadari bahwa Jang sedang mengincar keluarga mertuanya. So-hyun berusaha ke rumah mertuanya secepat mungkin. Namun, Jang telah tiba lebih awal. Jang menyiksa mertua So-hyun hingga tak berdaya. Adik iparnya yang baru sampai ke rumah juga menjadi korban. Saat So-hyun sampai, sudah ada polisi dan mertuanya sudah dalam keadaan sekarat. Sedangkan adik iparnya ditemukan tak berdaya di tempat lain.
Jang lalu menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. 네가 볼 땐 누가 이긴 것 같아? Namun So-hyun juga mengejar Jang untuk menangkapnya. Jang telah sampai di kantor polisi, berdiri di tengah jalan untuk menyerahkan diri. Sebelum polisi sempat menangkap Jang, So-hyun telah sampai. So-hyun yang melihat Jang berdiri di tengah jalan, lalu menghampiri Jang dan menyeretnya menggunakan mobil. Jang lalu dibawa ke rumahnya sendiri, ke ruangan tempat dia melakukan mutilasi ke para korbannya. 그래, 네 말이 맞아. So-hyun mengatakan bahwa dia tidak akan membuat kesalahan lagi karena telah meremehkan Jang. 이제부터 걸맞게 대접해줄게. Jang meminta So-hyun untuk membunuhnya, tetapi So-hyun tidak ingin jika Jang mati dengan mudah. So-hyun lalu menusuk wajah Jang hingga tembus ke mulutnya. So-hyun ingin membuat Jang menderita sebelum mati. Bagi So-hyun, saat Jang merasakan kesakitan yang luar biasa dan gemetar ketakutan, maka saat itulah So-hyun akan membunuhnya. 진짜 완전한 복수. Jang memohon ampun agar tidak dibunuh. So-hyun menangis, membayangkan bagaimana Ju-yeon dan para korban meminta ampun untuk tidak dibunuh. Jang mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu rasa sakit dan apa itu takut. So-hyun lalu mengikat penahan pancung ke pintu dan tali penahan pintu ke mulut Jang. Jika pintu itu terbuka, maka kepala Jang akan terpancung. So-hyun lalu keluar dan pergi. Tepat setelah So-hyun keluar, ayah, ibu, dan anak Jang datang ke tempat itu. Itu adalah rencana So-hyun agar Jang mati di depan orang tua dan anaknya. Dan yang membunuhnya adalah orang yang menarik pintu itu. So-hyun terus mendengarkan dari kapsul pelacak. Orang tua dan anak Jang masuk, lalu berusaha membuka pintu. So-hyun tahu bahwa Jang takut mati di depan orang tua dan anaknya. Jang berusaha menahan pintu itu dengan tali di mulutnya. Namun, pintu itu berhasil ditarik. Lalu akhirnya kepala Jang terpenggal. Meskipun telah berhasil balas dendam, namun kesedihan So-hyun masih sangat mendalam. Dia tidak mampu melindungi Ju-yeon, lalu menyebabkan mertua dan adik iparnya terluka.